mengoperasikan tugas produk sejarah yang berjudul Kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Bu Reni Zuraida. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya Kerajaan Tarumanagara. Lokasi dan kerajaannya. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 sehingga 7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara berhasil dari kata Tarum, nama sungai membelah Jawa Barat yang sekarang bernama Sungai Citarum, dan negara atau kerajaan. B. Kondisi politiknya. Berdirinya Kerajaan Tarumanagara. Berdirinya Kerajaan Tarumanagara masih dipertanyakan oleh para ahli sejarah. Satu-satunya sumber sejarah yang secara lengkap membahas mengenai kerajaan Tarumanagara adalah naskah Wangsakerta. Naskah Wangsakerta tersebut masih menjadi perdebatan di antara para sejarawan tentang keaslian isinya. Menurut naskah Wangsakerta, pada abad ke-4 Masehi, pulau dan beberapa wilayah Nusantara lainnya didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat persetujuan dari raja yang berkuasa di Jawa Barat, di barat Jawa. Di Warman, 8 raja Saruta, maka Penjiwagaungan membuka pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. 10 tahun kemudian, desa ini banyak didatangi oleh penduduk dari desa lain sehingga desa-desanya menjadi besar. Yang kedua, kejayaan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Purnawarman. Di masa kepemerintahan Purnawarman, luas kerajaan Tarumanagara diperluas dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Tercatat luas kerajaan Tarumanagara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat sekarang. Yang ketiga, keruntuhan kerajaan Tarumanagara. Raja ke-12 Tarumanagara, Linggawarman, memiliki dua orang putri-putri pertamanya, bernama Dewi Manasih, yang kemudian menikah dengan Tarusbawa dan Soba Kencana, yang kemudian menjadi istri Daputa yang Sri Jayansa. Pendiri kerajaan Sriwijaya. Kepemimpinan kerajaan Tarumanagara selanjutnya jatuh pada suami Manasih, yaitu Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Tarusbawa, pusat kerajaan Tarumanagara dipindah kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Sunda, kerajaan bawahan Tarumanagara, dan kemudian mengganti kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Yang keempat, raja-raja kerajaan Tarumanagara. Selama berdirinya kerajaan Tarumanagara dari abad ke-4 sampai abad ke-7 Masehi, kerajaan tersebut pernah dipimpin oleh 12 orang raja, diantaranya Jayasingwarman 358 sampai 382 Masehi, Darmayawarman 382 sampai 395 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 600. Sumber sejarah. Kerajaan Tarumanagara banyak meninggalkan bukti sejarah. Di antaranya ditemukan 7 buah prasasti, yaitu yang pertama, Prasasti Jaruterum yang ditemukan di Ciampea, Bogor. Pada prasasti tersebut terdapat ukiran laba-laba dan tapak kaki serta puisi beraksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Puisi tersebut berbunyi kedua, jejak telapak kaki yang seperti telapak kaki Wisnu ini kepunyaan raja dunia yang gagah, berani dan termasyhur, Purnawarman, penguasa Tarumanagara. Yang kedua, prasasti Pasri Koleangga yang ditemukan di perkebunan jambu. Prasasti ini juga sering disebut sebagai prasasti jambu.
Prasasti Jambu berisi yang tertulis serta setia kepada tugasnya wilayah raja yang tiada tanya. Bersama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuhnya. Kepunyaannya lah kedua jejak telapak kaki ini yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan pada mereka yang setia kepadanya, tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya. Yang ketiga, prasasti kebun opi yang ditemukan kampung Muara Hilir, Cibung Bulat. Ini prasasti kebun opi yakni ada dua kaki gajah yang disalamkan dengan tapak kaki gajah Airawati. Gajah kendaraan Dewa Wisnu. Sedangkan prasasti Jambu berisi tentang kegagahan Raja Purnawarma. Yang keempat, prasasti tubuh yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Yang kelima, prasasti pasir api yang ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam, prasasti Muara Cianten yang juga ditemukan di Bogor. Yang ketujuh, prasasti Cidang Hayang atau Lebak yang ditemukan di kampung Lebak pinggir sungai. Cidang Hayang. Bandingkan banteng prasasti Cidang Hayang berisi inilah tanda keperwiraan, keagungan dan keberanian yang sungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja. Selain dari prasasti, terdapat juga sumber-sumber lain yang berasal dari Cina. Di antaranya, satu, berita dari yang terdampar di Putih, Jawa, Jawa. Tepatnya Tonomo trauma pada tahun 414. Dua, cerita dari yang ditanyakan bahwa pada tahun 528 dan 535 datang pusat dari negara trauma yang terletak cerita dari Nasisu yang dinyatakan bahwa pada tahun 528 dan 535 datang utusan dari negara Tonomo trauma yang terletak di sebuah hutan. Yang ketiga, berita dari dinasti dan Muda yang menyebutkan tahun 600 dan tahun 69 datang utusan dari Tonomo di kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi, kehidupan perekonomian masyarakat kondisi ekonomi, kehidupan perekonomian masyarakat Taruman Negara adalah pertanian dan pertambangan. Ini dapat diketahui dari isi prasasti 12 Toba 12 km. Prasasti Tabu yakni tentang perbangunan atau pengalian saluran pemati yang panjangnya 6.112 Toba 12 km.